Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira dari kelas 3E dengan NIM 48201011230175. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal Resolis Ayam Suwir dengan dosen pengampu Apoteker Reza Fahlivi M.Pram, mata kuliah Praktikum Kewirausahaan. Dengan berisikan latar belakang, tujuan, modal awal, rencana anggaran, cara pembuatan, target dan strategi, pendapatan dan perbandingan keuangan usaha, hambatan dan tindakan alternatif, dan kesimpulan. Latar belakang, risol adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari kulit lumpia yang diisi dengan berbagai macam bahan. Risol berasal dari kata risole yang dalam bahasa Prancis berarti kue daging. Risol masuk ke Indonesia mulai pengaruh budaya kolonial Belanda pada abad ke-19. Risol mengalami berbagai modifikasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan selera masyarakat Indonesia. Risol menjadi salah satu makanan yang populer dan disukai oleh banyak orang. Risol ayam suwir adalah jajanan tradisional berbentuk gorengan yang berisi suiran ayam pedas dan kulit rendang. Tujuan pembuatan proposal adalah satu, meningkatkan kemandirian finansial, dua, memberikan inspirasi kepada orang lain, tiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat memperlambat pengangguran, empat, memperkenalkan produksi makanan dari anak bangsa. Selanjutnya ada modal awal. Untuk bahan baku berupa tepung terigu setengah kilogram 5.000, tepung panir setengah kilogram 7.000, telur 3 butir 6.000, garam 1 bungkus 500, penyedap 1 bungkus 1.000, gula 1 bungkus 2.000, cabai merah 1 bungkus 2.000, minyak goreng setengah liter 8.000, dada ayam setengah kilogram 25.000, bawang putih dan merah 1 bungkus 3.000, kecap 1 saset 500. Jadi total untuk bahan baku adalah 60.000. Sedangkan untuk perlengkapan yaitu mika satu paknya 4.000, saus satu bungkusnya 4.000, label satu pak 2.000, isi ulang gas 15.000, jadinya totalnya 25.000. Selanjutnya ada rencana anggaran, yaitu modal atau pemasukan. Modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi sebesar 85.000, yaitu bahan baku ditambah perlengkapan. 60.000 ditambah 25.000, jadinya 85.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 34 pieces risol ayam suwir dengan modal pengeluaran 85.000. Penentuan harga jual, harga pokok produksi sama dengan total biaya bagi hasil produksi. Total biayanya 85.000 dibagi hasil produksinya 34. Jadinya satu piecesnya 2.500. Untuk harga jual, harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokoknya tadi 2.500 ditambah untuk laba yang diinginkan 1.500 jadinya 4.000. Jadi untuk harga risol ayam suwirnya satu pieces untuk penjualan 4.000. Untuk perhitungan laba, laba hasil produksi kali harga jual kurang modal. Hasil produksinya tadi 34 dikali harga jual yang 4.000 dikurang 85.000 jadinya 51.000. Untuk presentasi laba, laba bagi modal kali 100%. Labanya tadi yang didapat 51.000, modalnya 85.000 kali 100%, jadinya 60%. Presentasi dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 60%. Selanjutnya ada cara pembuatan. Satu, campur tepung terigu, garam, penyedap, telur, dan air. Aduk hingga rata. Panaskan teflon, alisi sedikit minyak, tuang adonan secukupnya, ratakan dan masak 2 menit, ulangi hingga adonan habis. Selanjutnya ada rebus ayam selama 45 menit, lalu suwir kecil-kecil. 4. Blender bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Tumis hingga harum. 5. Masukkan ayam suwir, tambahkan garam, penyedap, kecap, aduk rata. 6. Isi kulit risoles yang sudah jadi tadi dengan ayam, lalu lipat dan gulung. Celupkan ke telur kocok, gulingkan ke tepung panir, dan goreng hingga kecoklatan. Risoles ayam siap untuk disajikan, lalu kemas dengan menarik.
Selanjutnya ada target pemasaran. Risol Ayam Suwir memiliki target pasar yang luas, mulai dari pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan cemilan praktis, pekerjaan kantoran untuk sarapan cepat, hingga ibu rumah tangga yang mencari kudapan keluarga. Selain itu, risol ini juga cocok untuk penggemar makanan tradisional serta kebutuhan acara atau catering. Dengan harga terjangkau dan rasa yang lezat, produk ini ideal dipasarkan di area ramai seperti sekolah, kampus, kantor, dan pasar tradisional. Selanjutnya ada strategi permasaran. Pertama, ada berkomitmen untuk melayani dengan sepenuh hati, menyajikan makanan yang bersih, unik, modern, dan tetap ramah di kantong. Promosi dilakukan melalui digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk. Contohnya tuh nikmati diskon 10% untuk setiap pembelian minimal 5 pieces khusus hari ini. Itu tuh untuk 1 minggu sekali setiap awal produksi. Saya melakukan strategi pemasaran di platform feed Instagram dan status WA. Ada contoh gambarnya di samping. Selanjutnya ada pendapatan dan perbandingan keuangan usaha. Dalam laporan ini dilakukan analisis terhadap pendapatan usaha dan kinerja keuangan berdasarkan data realisi selama 3 minggu berjualan. Produk yang dijual minggu pertama ada 34 pieces, minggu kedua 30 pieces, dan minggu ketiga 35 pieces. Total pendapatan terjual laris minggu 34 pieces, harganya total keseluruhan 136.000, minggu kedua 120.000, 30 pieces, minggu ketiga 140.000, 35 pieces. Total pendapatan keseluruhan 396.099 pieces. Selanjutnya, untuk biaya bahan baku dan biaya perlengkapan di minggu pertama 85.000, minggu kedua 55.000, minggu ketiga 85.000. Jadi total biaya keseluruhan 225.000. Selanjutnya, modal awal yang direncanakan dalam proposal adalah 85.000 dan realisasi 225.000 dengan selisih 140.000. Pendapatan yang direncanakan adalah 136.000, relasi pendapatan 136.000 pada minggu pertama, 120.000 pada minggu kedua, dan 140.000 pada minggu ketiga dengan total 396.000 dengan selisih 260.000. Rencana awal penjualan 34 pieces dengan harga 4.000 per pieces, sedangkan di realisasi terjual 99 pieces, jadinya selisih penambahan 65 pieces. Biaya produksi dalam rencana hanya mencakup bahan baku, yaitu pada proposal awal 60.000, sementara itu biaya produk menjadi 175.000 di realisasi akhir dengan selisih 115.000. Selanjutnya, laba yang direncanakan dalam proposal adalah 51.000, sementara laba aktual mencapai 171.000, mengalami peningkatan sebesar 120.000. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan berjalan dengan baik dan mencapai target keuntungan. Selanjutnya ada perhitungan laba. Laba kotor dengan hasil produksi kali harga jual kurang modal. Hasil produksi secara keseluruhan ada 99 pieces dikali harga jualnya 4.000, dikurang modalnya 225.000. Jadi yang didapat hasilnya 171.000. Presentasi laba dibagi modal kali 100%. Tadi laba yang didapat adalah 171.000 kali 225.000 kali 100%. Sama dengan 76.000. Berdasarkan data realisasi usaha ini menghasilkan laba sebesar 171.000, presentasi keuntungan 76%. Selanjutnya ada hambatan, satu persaingan. Seiringan perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu. Daya tahan produk risol ayam suwir tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 5 hari dalam kulkas. Produk yang saya hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Terus itu tindakan alternatif, yaitu persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi
produk secara berkesinambungan, serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai warna sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Daya tahan produk, upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap hari. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penjualan risol ayam suwir sebagai berikut. Satu, usaha risol ayam suwir memiliki nilai jual unik yang memadukan cita rasa khas Indonesia dengan inovasi modern. Dua, target pasar yang luas mencakup berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran, menjadikan produk ini memiliki potensi besar. Tiga, strategi pemasaran berbasis media sosial menjadi alat utama untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif dan efisien. Empat, usaha ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tapi juga berkontribusi pada pelestarian makanan tradisional Indonesia. Yang terakhir, usaha yang dilakukan mengalami peningkatan dari awal yang direncanakan. Dan di sebelah kanan ada foto penjualan. Dan ini adalah foto produk dan logo. Sekian, terima kasih dari presentasi yang sekian. Terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.